Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat-sahabat KKIT dan IPM. Kita antara sadar dan tidak sadar, antara berat dan tidak berat, kita sudah melalui 4 minggu perjalanan. Kiranya 4 minggu itu bukan yang pendek ya Bapak Ibu, 1 bulan. Kalau kita bicara soal minggu, sudah 1 bulan. Dan kalau kita bicara soal bulan dan minggu dan hari, kita sudah menjalaninya selama 28 hari minimal. Dan setiap Jumat kita berjumpa untuk saling berbagi pengalaman perjalanan masing-masing. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali perjalanan selama 4 minggu ini. Bagaimana kita mulai dengan foto, kita mulai dengan diri kita yang diciptakan dalam konteks bersama dengan ciptaan lainnya. Dan minggu ketiga kita mencoba melihat kita dalam konteks secara harmoni, Allah terus menciptakan kita. Dan kemarin, minggu lalu, minggu ini yang sudah kita jalani, kita mencoba menemukan posisi diri kita. Posisi aku diciptakan dalam konteks karya ciptaan Allah secara keseluruhan. Maka nanti saya menawarkan Bapak Ibu untuk mencoba terus masuk di dalam sharing, bagaimana Allah juga berkarya lewat sharing-sharing itu. Dinamika doa-doa kita ini bukan saja dinamika pribadi, tapi juga komuniter ya. Jadi sharing-sharing ini adalah juga bagian dari perjalanan doa kita. Kiranya juga ada banyak yang tersentuh dengan sharing-sharing satu sama lain, dan bahkan kita sadar dan kita mengamini bahwa Roh Kudus juga berkarya lewat teman-teman kita dalam doa. Dan inilah kekayaan dari doa, Bapak Ibu. Kita berdoa sendiri, tetapi hati kita itu dibuka secara lebih luas oleh Tuhan. Dan kalau kita semakin masuk dalam misteri Allah yang membuka hati kita lebih luas, kita semakin menemukan bahwa kita itu diberi anugerah oleh Tuhan begitu banyak. Dan setiap anugerah itu membawa kita semakin mengarah kepada tujuan kita diciptakan. Saya tadi mengirimkan lewat Ibu Rosa, Pak Winardi, dan Bu Sinta buku ini, Latihan Rohani ini. Ini adalah buku latihan rohani yang digunakan oleh siapapun yang ingin masuk dalam dinamika latihan rohani Santo Ignatius. Dan kita menggunakan doa-doa kita selama 34 minggu ini dengan dinamika ini. Hari ini kenapa saya berikan teksnya? Karena ini bukan bacaan novel atau bukan bacaan yang mudah dipahami. Bukan bacaan yang kira-kira kita kalau baca itu langsung dapat insight-nya. Tapi setelah Bapak Ibu mengalami 4 minggu perjalanan doa yang sungguh-sungguh dijalani secara pribadi dan komunitas, kiranya Bapak Ibu pelan-pelan dapat membaca buku ini. Ini lebih pada bagaimana kita memahami dinamika doa-doa harian kita. Nah, khususnya pada nanti bisa saya share screen ya. Bapak Ibu bisa lihat pada nomor 23. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana membaca buku ini. Kalau dalam kutipan-kutipan saya tuliskan latihan rohani, nomor 23 itu berarti nomornya yang setiap paragraf Bapak Ibu. Jadi Santo Ignatius itu dan kami menuliskan setiap paragraf itu dengan nomor, sehingga mudah untuk mencarinya. Lalu setiap nomor itu adalah nomor yang merujuk kepada seluruh buku ini, dari nomor 1, catatan pendahuluan, sampai dengan nomor terakhir. Maka nanti kalau sudah terbiasa menggunakan ini, saya tinggal menyebutkan nomornya, Bapak Ibu dapat langsung mencarinya. Dalam nomor 23 ini, yang hari ini akan saya gunakan untuk pengantar sharing, dalam 3 minggu ini Bapak Ibu sesungguhnya sudah mendoakan tentang penciptaan. Jadi penciptaan itu kan tidak
jauh-jauh ya, seolah-olah kita tidak ada di dalam penciptaan itu ya juga diri kita, lalu sesama kita, dan seluruh alam ciptaan semuanya. Nah, kita selalu mengulang doa ini, nomor 23. Saya bacakan pelan-pelan. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Karena itu, manusia harus mempergunakannya sejauh itu menolong untuk mencapai tujuan tadi, dan harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut sejauh itu merintangi dirinya. Saya ambil 2 paragraf ini saja sebagai poinnya nanti yang bagian ketiga pada saat pengantar doa yang minggu kelima. Dalam 2 pengantar itu, ada 2 hal besar yang nanti Bapak Ibu bisa sharingkan. Coba lihat dalam doa-doa yang Bapak Ibu alami, kita ada sejarah, ya. Kita punya sejarah masing-masing. Bapak Ibu sudah membagi dalam beberapa periode sebelumnya ya, dan periode kan tidak hanya berkaitan dengan usia, tapi juga pengalaman. Contohnya ada pengalaman-pengalaman yang sangat signifikan, sangat penting dalam sejarah Bapak Ibu sendiri. Contohnya misalkan pengalaman memutuskan untuk menikah gitu ya, atau pengalaman sebelumnya memutuskan untuk belajar atau bekerja misalnya gitu ya. Misalkan kami ya pengalaman waktu kami memutuskan misalkan ingin masuk Serikat Yesus gitu ya. Artinya ada peristiwa-peristiwa yang juga berkaitan dengan usia juga, di mana di situ ada yang namanya threshold ya, persimpangan jalan, di mana harus mengambil keputusan, harus mengambil sesuatu yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Nah, dalam pengalaman-pengalaman itu tentunya kita mempunyai sesuatu yang namanya kita lihat di depan, Bapak Ibu ya. Kita melihat ke depan ada sesuatu yang mau kita wujudkan atau kita mau capai. Tujuan, ya, tujuan hidup. Di situ kita belajar tentang yang namanya tujuan hidup. Ini yang tidak mudah kadang-kadang kita membedakan antara tujuan dan sarana. Contohnya, saya mau ke Jogja, saya naik kereta api, saya naik pesawat. Maka jelas di situ sarananya adalah kereta api. Kita tidak, tujuannya tidak untuk kereta api kita hidup ya, atau kita jalan ya, bukan. Kita punya tujuan arahnya. Tapi ada sarana yang sifatnya memang dibuat oleh manusia. Ada sarana yang memang dari Tuhan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ada sarana yang memang dibuat oleh manusia untuk mencapai kehidupannya yang baik. Semua yang duniawi ini kan sarana ya. Maka kita harus mempertegas mana yang dari manusia, mana yang dari Allah. Yang dari manusia itu bagaimanapun adalah miliknya dunia. Dengan kata lain tidak kekal. Yang dari manusia itu sifatnya sementara. Yang dari manusia itu sifatnya temporary, dalam arti berdasarkan waktu ya. Temporary kan sifatnya adalah apa? Terikat waktu. Entah itu momennya, waktunya di dunia. Tapi semuanya berkaitan dengan dunia. Tidak ada yang kaitan dengan kekal. Contohnya mobil, rumah, dan semuanya itu kan temporary ya. Tetapi ada sarana yang dari Allah. Yaitu apa Bapak Ibu? Ciptaan. Semua ciptaan itu adalah sarana, termasuk diriku sendiri. Kita menjadi sarana bagi teman yang lain, orang lain untuk mencapai tujuannya, yaitu memuji Tuhan. Saya pun melewati teman-teman lain, lewat keluarga, mereka juga sarana untuk saya untuk memuji Tuhan. Dan sarana yang dari Tuhan itu
sifatnya anugerah. Karena bukan ciptaan manusia. Maka di sini untuk memahami kalimat nomor 23 ini, sebenarnya Bapak Ibu sudah merenungkan itu. Meskipun saya tidak memberi pengantar di awal ya. Jadi kalau kita lihat 4 minggu ini kan, minggu pertama tentang potret ya. Minggu kedua tentang apa Bapak Ibu? Tentang jalan-jalan toh. Lalu minggu ketiga tentang membagi periode. Dan selanjutnya bagaimana menemukan posisiku dalam seluruh ciptaan Allah. Kita mencoba merenungkan dalam perjalanan 4 minggu ini, bagaimana Allah membentuk aku dan membentuk yang lainnya. Untuk itu, saya menyiapkan PowerPoint, karena kita berjalan bersama Ibu Teresa. Mari kita lihat bagaimana Ibu Teresa dan karya-karyanya adalah juga anugerah bagi gereja dan masyarakat dunia, sekaligus juga membawa semua orang untuk mengalami tujuannya. Maka di sini Ibu Teresa dan para suster dan semua karyanya adalah sarana Allah untuk membawa semua kepada Allah sendiri. Kita lihat poinnya, saya sudah membagikannya juga kepada Bapak Ibu. Saya kembali untuk mengingat kembali bagaimana 3 vision ya yang Ibu Teresa alami. Jadi yang pertama ketika banyak orang miskin datang kepadanya untuk meminta membawa kepada Yesus. Datanglah selamatkan kami, bawalah kami kepada Yesus. Ibu Teresa menemukan dalam hidup panggilannya bagaimana semua ciptaan dan semua ciptaan itu diciptakan untuk mencapai sarana yang kita diciptakan. Nah, ini kok. Dia menemukan dalam optimasnya dimatikan, Romo. Apanya itu? Optimas ya? Waktu share-nya dulu. Di stop dulu aja. Oh, oke. Oh. Di stop dulu aja, Romo. Share sound. Yang sebelahnya, optimasnya di unmark, Romo, supaya nggak keluar. Tutup dulu, Romo. Share screen-nya ditutup dulu aja. Oh, saya dulu ya. Nah, terus waktu diklik share, yang optimasnya jangan dicentang, Romo. Oh, oke. Iya, sekarang? Ya, oke, sudah. Sudah? Sudah, Romo, bagus. Bagus ya? Jadi nggak ada blok-blok ya? Nggak ada, Romo. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi semua ciptaan adalah bagaimana membawa kita kepada Tuhan. Dalam 3 vision dari Ibu Teresa, saya melihat sama dengan apa yang Santo Ignatius coba temukan dalam panduan untuk menemukan asas dan dasarnya. Jadi bagaimana manusia diciptakan. Yang pertama, orang-orang miskin itu adalah sarana Ibu Teresa semakin menemukan kehendak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah menemukan juga dari pengalaman selama ini, bagaimana KKIT atau ITM dalam keterlibatannya masing-masing, semakin menemukan bahwa lewat KKIT semakin mengalami sentuhan Tuhan. KKIT menjadi sarana, komunitas ini menjadi sarana, keterlibatan itu juga menjadi sarana. Nah, yang kedua adalah di sini kedekatan dia pada Ibu Maria. Bagaimana ia menemukan doa Rosario dan juga kedekatannya pada Bunda Maria, ia menemukan bahwa tidak hanya Yesus yang meminta dia, tetapi Ibu Maria juga mendorong dia untuk datang pada Tuhan. Artinya di sini bagaimana Ibu Maria juga sebagai Bunda Gereja menjadi sarana bagi Ibu Teresa semakin dekat pada Yesus. Maka dalam hal ini kita bicara soal sarana bukan lagi tentang apa yang kita gunakan, tetapi kita menjadi instrumentum cum Deo ya. Kita menjadi alat bagi Allah. Dan akhirnya yang ketiga, salib ya, pengalaman salib, pengalaman penderitaan.
itulah yang juga membuat dia semakin menemukan bahwa Yesus menghendaki dia. Maka aku menjawab, engkau tahu Yesus, aku siap pergi kapan saja. Oke. Nah, saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam doa-doa kita selama hari-hari ini. Apakah aku juga semakin mengalami Tuhan, semakin dekat, lewat sejarah-sejarah yang Bapak Ibu alami, lewat semua perjumpaan-perjumpaan yang Bapak Ibu alami. Tentu sharingnya silakan dari manapun, tetapi tetap sharingnya dari pengalaman doa Bapak Ibu ya, tidak lagi membuat baru. Nah, untuk itu saya menawarkan video ini. Video ini sudah kita lihat berkali-kali, tetapi saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu melihat video ini. Bagaimana dalam video ini keterlibatan Ibu Teresa pada orang-orang, khususnya pada wanita-wanita yang tersingkirkan, itu sungguh-sungguh dia menjadi instrumentum cum Deo ya, tanpa mengubah mereka menjadi seorang Kristiani, tanpa mengubah mereka menjadi orang yang harus setia pada Ibu Teresa, tidak. Ibu Teresa hadir untuk mereka semakin mengalami Allah dalam bentuk damai, dalam bentuk kegembiraan. Saya share sebentar videonya tentang yang pernah kita lihat tentang Ibu Teresa mempunyai tempat untuk melindungi orang-orang wanita-wanita yang tersingkirkan. Kita lewati saja ya. Women from the streets. Is it a coincidence? We found the painting of Mother Teresa beside Gandhi on the street. Her portrait was also painted crudely on the wall of a prison. We heard that Mother Teresa holds those women in her bosom like a hen holding her chicks under her feathers. So Santidon, the name of a reformatory for women, means a gift of peace. Sister Jiva explained to us that they are praying for these women to live a new life. So Santidon, the name of a reformatory for women, means a gift of peace. Every woman in the reformatory has a story of her own, but they no longer cry or express sorrow, nor do they laugh and chat with each other. They were abandoned by their husbands, their parents, and their children. They are forgotten by their beloved families and friends. Although they are alive, they are sitting and walking like ghosts. They also once had pure and beautiful days in their lives, but some have suffered severely, not knowing the reason. Some have been beaten by society. Some were crushed under the fire of war. In the wailing and in the tears, suffering, and wounds of these women, the sisters can see the presence of Jesus and hear his voice. God's love is infinite, full of tenderness. Sampai sini saja Bapak Ibu. Dalam video ini yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu sebagai pengantar sharing, ada begitu banyak pribadi yang hadir dalam hidup Ibu Teresa, tapi juga ada banyak pribadi yang lewat Ibu Teresa menemukan hidupnya. Kehadiran Ibu Teresa tentunya tidak mengubah hidup mereka, karena mereka punya cerita lama yang menyedihkan juga.
Tetapi kehadiran Ibu Teresa itu membuat mereka dalam kondisi yang ketika bertemu dengan Ibu Teresa, mereka mengalami sesuatu yang mereka rindukan sebenarnya. Maka dalam keterbatasan itu, mereka menemukan hidup baru dalam arti tertentu. Saya mencoba menangkapnya adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita, damai. Hidup yang sungguh dipenuhi oleh suasana persahabatan, kebersamaan yang membawa kepada sukacita. Mereka masih trauma dengan masa lalu, mereka masih trauma dengan dirinya dan segala macam, tetapi mereka tahu berada di situ itu adalah damai. Dan inilah Ibu Teresa dan teman-temannya dan para suster yang hadir untuk mereka dengan sejarahnya mengalami Allah. Baik. Saya selalu tergerak dengan pengalaman 10 September 1946, bagaimana Ibu Teresa menemukan dirinya demikian. Ia menemukan Yesus meminta dia mengantar ke lorong-lorong gelap tempat kaum miskin. Dan dalam doanya, Ibu Teresa juga mengatakan bagaimana Yesus berdialog dengan dia. Putri kecilku, datanglah, antarkan aku ke lorong-lorong, ke tempat orang-orang yang miskin, dan seterusnya. Sudah saya share filenya. Mari silakan Bapak Ibu kita mencoba berbagi cerita, berbagi pengalaman doa. Bagaimana banyak orang yang hadir dalam hidup Bapak Ibu membawa kepada Yesus, baik diri kita maupun juga kita yang menjadi instrumentum cum Deo yang mengantar banyak orang datang pada Tuhan. Dan di sini saya mau mencoba mengajak melihat Tuhan itu lebih besar daripada pikiran kita dan perasaan kita. Saya lebih ekstrim bisa mengatakan demikian. Tuhan Yesus itu bukan sekedar nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengatasi pemahaman kita tentang kata Tuhan Yesus. Dia membawa kita berjumpa dengan banyak orang, sekaligus kita yang hadir untuk banyak orang, membawa banyak orang hadir untuk Tuhan. Silakan Bapak Ibu berbagi dalam sharing. Nanti kita lanjut lagi dalam pertemuan setelah sharing. Saya akan hadir untuk teman-teman di tempat umum. Demikian Pak Winardi, silakan. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dalam room bersama. Perjalanan kita bersama-sama komunitas KKIT ITM dengan tema berjalan bersama Ibu Teresa. Saya ingin menunjukkan kembali fotonya Ibu Teresa dalam buku ini ya. Jadi ini terima kasih kepada teman-teman KKIT yang sudah membawa saya berkenalan dan semakin mendalami Ibu Teresa. Satu hal yang mau saya sharing, saya ajak untuk malam ini kita lihat adalah apa yang Ibu Teresa alami sesungguhnya juga kita alami. Apa yang Ibu Teresa rindukan juga kita rindukan. Dan apa yang Ibu Teresa perjuangkan juga kita perjuangkan. Yaitu anugerah yang kita terima dari Tuhan. Anugerah kita itu dapat mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Engkaulah yang memberikan aku keberadaanku, dan Engkau yang terus membentuk, Engkau yang terus memelihara aku, dan sampai hari ini pun tanpa henti Engkau selalu menemani, mendampingi
dan membawa aku kepada tujuan di mana engkau ciptakan. Saya ingin membacakan dari buku ini, halaman 96, yang intinya judulnya tentang kerinduan yang utuh. Saya bacakan 2 paragraf. Ibu Teresa mengajarkan bahwa rasa dahaga Allah akan diri kita bersifat utuh dan tak berubah. Rasa dahaga Allah akan diri kita bersifat utuh dan tak berubah. Pun ketika kita menemukan diri terjebak dalam pergulatan dengan dosa. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Saya tidak bacakan semuanya, bisa hanya poin-poin saja yang kiranya saya ingin ajak untuk merenungkannya. Ibu Teresa menunjukkan bahwa rasa dahaga Allah akan diri kita itu bersifat utuh dan tak berubah, sekalipun kita itu berdosa. Allah tidak pernah berhenti mencintai kita, atau dengan kata lain, cinta Allah itu utuh, ya, terus-menerus, tak berhenti. Entah kita itu siapapun, bagi Allah dari awal sampai selama-lamanya Allah mencintai kita. Ibu Teresa menyadari kerapuan diri kita bukannya melemahkan kerinduan Allah akan kita, tapi justru menjadikannya lebih rela hati, menggali mata air kelembutan serta kemurahan hati. Paus Fransiskus, saya mencoba mencari apa yang dimaksud Ibu Teresa dalam kata-kata Paus Fransiskus. Para santo-santa itu mempunyai masa lalu. Tetapi orang-orang berdosa mempunyai masa depan. Artinya apa? Para santo-santa itu sudah menunaikan tugasnya. Dan itu adalah sejarah yang sudah dilalui. Tetapi kita semua yang orang berdosa ini, kita diberi kesempatan terus oleh Tuhan untuk tidak hanya soal bertobat dalam arti tidak berdosa, untuk melihat kerahiman Allah, cinta Allah yang begitu besar itu. Maka yang membuat orang bangkit dari keterpurukannya bukan karena manusia tidak mau lagi berdosa, bukan karena manusia tidak lagi mau berbuat jahat. Tidak. Di sini, dengan apa yang Ibu Teresa katakan, kerapuan diri kita bukannya melemahkan kerinduan Allah akan kita, tapi justru menjadikannya lebih rela hati menggali mata air kelembutan serta kemurahan hati. Ketika manusia melihat kemurahan hati Allah itu, hati manusia tergetar. Maka cinta pada Allah itu sama seperti halnya Allah mencintai kita, yakni tak terbatas, tanpa syarat, utuh dan tidak berubah. Kemurahan hati Allah lebih dari sekedar suatu penerimaan pasif akan diri kita. Mungkin kita bisa membayangkan dalam pengalaman sejarah kita masing-masing, bagaimana orang tua kita, contohnya ketika kita nakal, kita bandel, ya, kita tidak gugu, ya, tidak mengikuti perintah orang tua, ya mungkin orang tua menerimanya secara pasif, ya, dalam arti tertentu, ya sudah, inilah anak saya, gitu lah. Maka ya apa-apa, ya. Tapi kemurahan hati Allah itu tidak semata-mata seperti itu, Bapak. Bukan berarti bahwa kita seolah-olah menyerah, ya. Menyerah, lalu ya sudahlah, dengan kuasaku, aku membawa anak ini supaya enggak celaka, gitu, ya. Dengan kuasa Allah, aku mengangkat dia dari segala macam rintangan. Tidak, Bapak. Kalau manusia masih cenderung gitu, ya.
Saya nggak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu menemani putra-putrinya. Saya sendiri sebagai anak ya kerap juga mengalami seperti itu. Dimarahi supaya tidak cilaka gitu ya. Dibatasi supaya saya nggak jatuh dalam dosa atau jatuh dalam kesalahan yang sama. Seolah-olah saya dilindungi tetapi karena dipaksa oleh kondisi anak saya jangan sampai cilaka gitu ya. Jadi di sini ada kondisi masih. Kemurahan hati manusia itu masih dalam arti tertentu mempunyai kondisi jangan sampai dia celaka lagi atau jangan sampai dia tidak baik lagi untuk alasan apapun. Dan inilah kemurahan hati manusia. Masih ada kondisi. Tetapi Ibu Teresa mengatakan kemurahan hati Allah lebih dari sekadar suatu penerimaan pasif, suatu pengampunan atau suatu yang sifatnya ya supaya orang tidak jatuh lagi. Tetapi di sini Allah digambarkan oleh Ibu Teresa, kemurahan hati Allah lebih dari sekedar pengampunan yang semestinya kita terima. Ini adalah rasa haus Allah akan diri kita yang tak ada henti-hentinya. Dahaga Allah akan kita. Maka kita lihat di dalam doa-doa kita dalam 4 minggu ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dinamikanya yang saya tawarkan di dalam dinamika 34 minggu ini. Minggu-minggu pertama itu adalah kita mencoba menyelami secara seutuhnya tanpa memberikan seperti halnya pengkotak-kotaan bahwa yang ini baik secara saya, ini yang tidak baik, yang tidak mulai. Tapi kita ingin melihat secara Allah seutuhnya dalam sejarah hidup kita masing-masing. Dalam pengalaman saya yang menolak Allah dalam arti tertentu, atau saya menerima Allah secara parsial juga, secara waktu ya. Ibu Teresa dalam paragraf berikutnya, tema yang sama diulang dan diulang, dituangkan kembali dalam setiap peristiwa dalam keseluruhan Injil. Tema kemurahan hati Allah ini. Dan di situ, Ibu Teresa dalam buku ini digambarkan, ia menjadi seorang yang semakin masuk dalam misteri kemurahan hati Allah. Dalam belas kasih yang begitu besar, Allah tidak saja mengambil dosa kita, tapi juga semua luka dan rasa malu yang menyertainya. Kita hanya perlu mengungkapkan kemurahan hati Allah ini ke dalam bahasa manusia agar dapat semakin dimengerti keradikalannya ini. Saya ulang ya Bapak Ibu. Halaman 97 paragraf terakhir. Dalam belas kasih Allah yang begitu besar, Allah tidak saja mengambil dosa kita, tapi juga semua luka dan rasa malu yang menyertainya. Kita hanya perlu mengungkapkan kemurahan hati Allah ini ke dalam bahasa manusia agar dapat semakin dimengerti keradikalannya, ketotalannya, tanpa syarat, tanpa kondisi, tanpa alasan. Maka Ibu Teresa mengundang kita untuk percaya akan Allah yang tanpa lelah mencari dan mengampuni kita. Ia menemukan kepada kaum miskin di Kalkuta, dalam nama Tuhan Ibu Teresa menyampaikan pengalaman dicari oleh Allah, sama seperti dia sendiri dicari olehnya saat perjalanan kereta api ke Darjeeling. Dia menghabiskan hidupnya untuk mencari mereka yang miskin dan kesepian, mengikuti tapak jalan gembala yang baik, menyembuhkan luka-luka badani dan jiwani. Dia menunjukkan pada kita bahwa kapanpun kita mengembara, senantiasa ada gembala yang baik hati, penjaga surga yang senantiasa siap menjaga kita. Dengan mengetuk pintu hati, dia memanggil kita kembali dengan mengulangi kata-kata yang digemakan berabad-abad
sejak peristiwa di Taman Firdaus. Di manakah engkau? Ini menarik sekali dalam kalimat yang terakhir tadi ya. Ibu Teresa seolah-olah seperti Allah yang mencari Adam dan Eva ketika mereka berdosa. Saya juga kaget ketika membaca kalimat ini, Bapak Ibu. Kagetnya demikian. Kerinduan Allah kepada semua orang yang terpuruk karena apapun namanya adalah kemurahan hati Allah, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Dosa tidak mengalahkan membuat manusia harus meninggalkan Allah. Kesalahan apapun namanya tidak menjadi alasan untuk orang mengatakan tidak layak atau tidak pantas sebagai anak Allah. Dan inilah yang Ibu Teresa perjuangkan dalam hidupnya. Ia seolah-olah seperti Allah yang mencari Adam dan Eva ketika mereka makan buah yang dilarang untuk dimakan. Di manakah engkau? Inilah perjalanan hidup rohani Ibu Teresa. Di manakah engkau? Yang mencari setiap orang untuk datang pada Tuhan. Saya kembali kepada dinamika doa-doa kita. Saya tidak lagi akan menyentuh setiap poin-poin yang sudah Bapak Ibu renungkan atau baca ya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semakin masuk di dalam apa yang sesungguhnya kita ingin lakukan dalam 34 minggu ini. Pertama, tadi saya sudah menawarkan buku ini ya. Dan dalam buku ini, dalam minggu kelima, dalam 5 minggu ini, kita akan masuk di dalam persiapan memahami tujuan hidup kita. Tadi dalam pengantar, saya sudah memberikan pengantar tentang sarana dan tujuan. Bahwa ada yang diciptakan, bahwa Allah menciptakan sarana supaya kita mencapai tujuan. Tapi juga ada sarana yang kita ciptakan juga untuk juga kita mencapai tujuan itu. Yang dibuat oleh manusia adalah di duniawi ya. Sarana duniawi itu juga kita pakai. Tapi kita tahu bahwa Allah sudah juga memberikan sarana, yaitu alam semesta, ciptaan-ciptaan lain, itu sarana untuk mencapai tujuan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di grup ini, dengan satu pertanyaan. Mungkin bisa nanti membawa kepada Bapak Ibu kepada poin-poin yang sudah saya tawarkan ya. Menurut Bapak Ibu, ketika tadi mendengar kata sarana dan tujuan, apakah Bapak Ibu sudah menemukan apa itu sarana dan apa itu tujuan dalam konteks kita semakin mengarah kepada Tuhan? Dalam konteks kita semakin menemukan damai. Dalam konteks semakin kita menemukan hidup yang dalam. Apa yang menurut Bapak Ibu temukan sebagai sarana dan tujuan? Boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk cerita sedikit tentang pemahaman ini. Menurut Bapak Ibu, sarana dan tujuan itu bagaimana disikapi dan bagaimana itu kita akan terus alami dalam hidup sehari-hari. Karena ini kan membantu juga nanti dalam proses menemukan apa yang kekal dan apa yang sementara. Baik, kalau ada yang mau sharing tentang apa yang kekal dan sementara juga boleh, atau mau mengambil dari pijakan saran dan tujuan juga boleh. Monggo, mulai dari siapa ini? Kita juga ada ada sharing juga di sini ya, latihan sharing. Silahkan kerabat. Sharing kita dengarkan. Yang mau sharing mungkin. Silakan Bapak Ibu. Dan tujuan ya, Romo ya. Bagaimana Pak? Pak Daryanto mungkin, silakan Pak Daryanto. Oh. Di sini ada Ibu Feli, Ibu Dianawati, Bu Rosi, Pak Beni, Bu Daning, Pak Daniel,
Bu Bernadette, Bu Aryani, yang sudah saya hafal wajahnya. Bu Clara, monggo silakan. Bu Clara ya, suaranya belum dibuka Bu Clara. Oh, Bu Clara ini masuk di 5 mestinya ya, kok keluar ke sini ya. Saya kembalikan ya Bu Clara. Iya, terima kasih. Tadi kesasar ke sana. Ya, sebentar Bu Clara. Sudah sekarang, terima kasih Pak. Sudah ya. Ya, sampun. Sudah sekarang. Oh, Bu Clara kesasar tadi ya, di 5 ya. Ya. Ya, oke. Mungkin Bu Clara mau sharing apa yang ditanyakan Romo tadi. Ya, terima kasih. Saya baru kali ini mendengar dari Romo Rudi. Apa rasanya? Kayaknya mengerti tapi tidak bisa terucap. Hanya saya merasa terharu sekali bahwa di dalam hidup ini dunia itu sudah kami rasakan tidak penting. Jadi dalam menghadapi apapun itu kita mengalir saja. Tuhan mau apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, baik suka atau duka, itu rasanya mengalir saja kalau setiap hari kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Yang kita butuhkan adalah kedamaian di dalam hati kita. Itu saja yang saya juga tadi tersentuh dari apa yang disampaikan Romo, bahwa sarana yang dari Tuhan itu adalah kekal sifatnya, dan itu yang bisa untuk kita utamakan mencapai tujuan kita selalu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, Pak. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu Clara. Terima kasih Bu Clara. Oke, siapa lagi yang mau? Terima kasih Bu Clara. Oh ya, Daniel, silakan Dan. Atau Marini, Kak Marini, silakan Kak Mar. Halo, saya masih mau Silakan. contoh. Contoh ya. Tadi itu contohnya itu loh. Kalau Ibu Teresa orang miskin itu tadi ya, yang menjadi sarana dia ya untuk Oke, siapa lagi yang mau ini? Bu Stella mau sharing? Mungkin pertanyaannya saya coba rumuskan ulang ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau tanya saran tujuan. Bentar Romo ini, Bu Stella mungkin mau ya. Silakan Bu Stella. Ngomong silakan. Ulang dulu Romo, ulang dulu jadi lebih ini. Diulang sekali lagi pertanyaannya. Oke. Ketika kita menjalankan hidup ini, tentu ada banyak yang menjadi sarana bagi kita supaya dapat menjalankan hidup ini. Ya. Tentu kalau di dunia kita butuh kendaraan, kita butuh rumah, kita butuh makan, minum, dan semuanya ya. Dan itu kan ada di dunia ini. Tetapi sesungguhnya yang tadi Ibu Clara juga sudah tekankan ya, ada sarana yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan berikan sebelum kita ada, yaitu yang kita temukan dalam penciptaan. Dan penciptaan itu sesungguhnya adalah apa? Tuhan itu menciptakan dari kemurahan hatinya, dari kemurahan hati yang melimpah ruah sampai cintanya itu menjadi alam semesta, menjadi tumbuhan, laut, ya semua ya, binatang dan kita yang paling tertinggi dalam ciptaan lainnya itu diberi oleh Tuhan wewenang supaya memelihara, menggunakan semua ciptaan, menggunakannya, memeliharanya, sekaligus itu untuk mencapai tujuan semua diciptakan. Mengapa manusia? Nah, sini pemahamannya ya. Mengapa manusia yang diminta
untuk menggunakan dan memelihara itu? Karena dengan menggunakan, memelihara itu sebenarnya manusia itu juga menjaga tatanan seluruh ciptaan untuk tetap sesuai dengan yang Tuhan ciptakan di awal untuk mencapai tujuannya. Nah, maka tadi beda Ibu ya, ketika kita butuh rumah dan semuanya kan manusia menggunakan, ya. Tapi juga manusia menggunakan dengan kesadaran bahwa itu untuk mencapai tujuannya. Nah, sekarang ada sarana-sarana yang manusia buat, yang sifatnya sementara. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita sarana-sarana yang sifatnya kekal, termasuk diri kita sendiri. Saya menjadi sarana bagi Bu Clara untuk mencapai tujuannya. Saya menjadi sarana bagi KKIT untuk mencapai tujuan. Dalam arti apa? Mungkin lewat apa yang saya sampaikan, lewat apa yang saya tawarkan, pemikiran. Lalu semua berjumpa dengan Tuhan secara pribadi maupun secara komunitas. Jadi kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana juga. Sekaligus saya juga dibantu oleh KKIT untuk semakin lewat mengenal spiritualitas Ibu Teresa, saya pun juga mendalami hidup saya dalam relasi dengan Tuhan. Nah, kita semua ini adalah sarana dari Allah. Dan sifatnya kekal. Ya. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan. Nah, sarana yang dari Allah itu kekal karena apa? Tuhan memberikan, maka itu berupa anugerah, Bapak Ibu. Kita ini adalah rahmat bagi satu sama lain. Nah, sekarang bagaimana dengan buku ini? Ya, bagaimana dengan buku ini? Buku ini bukanlah anugerah, tetapi dalam buku ini ada seorang Ignatius yang hidupnya menuangkan dalam tulisannya, menjadikan ini dijadikan sebagai buku. Ada seorang Ibu Teresa yang ditulis oleh Romo Joseph Langford, ya. Dalam kisah ini, lalu dia menjadi menuliskan tentang Ibu Teresa, dan buku ini menjadi sarana. Tapi buku ini sifatnya tidak kekal. Tapi apa yang ditulis, apa yang tertulis tentang Ibu Teresa dan Santo Ignatius itu kekal. Karena kedua pribadi ini sudah tidak ada, tetapi kedua pribadi ini yang mereka hidupi membawa kita kepada Tuhan. Kedua pribadi ini menjadi inspirasi kita, bagi kita untuk mengenal Tuhan. Nah, inilah yang disebut sarana yang dari Tuhan itu adalah anugerah. Ibu Teresa dan Bapak Ignatius, anugerah bagi gereja dan kita. Karena dari Tuhan. Nah, semua sarana yang dari Tuhan itu kekal. Nah, inilah yang mau saya tanyakan pada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah dari pengalaman ceritanya, silakan sharing. Kadang kita itu jatuh pada sarana yang tidak kekal. Nah, boleh. Ya silakan. Kalau saya merasa sarana yang paling abadi dan bakal diberikan oleh Tuhan itu adalah akal budi kita. Dengan akal budi kita bisa menjalani hidup ini dengan memilih mana yang baik, mana yang itu sarana yang paling dari Tuhan. Kalau menurut saya ya, akal dan budi. Tujuannya ya untuk kita bisa hidup dengan ke atas dan ke samping-samping kita dengan baik, yang seimbang. Kira-kira begitu. Karena kita mempunyai akal budi. Itu saja. Terima kasih Bu Bernadette. Ya, terima kasih Bu Stella. Ya. Ada yang lain mungkin Bu Erni? Atau ini ada teman-teman yang mau tanya Romo tentang kesulitan atau ini dari teman-teman melakukan BDMP ini? Atau tidak jalan, atau itu apakah terpaku pada pertanyaan Romo atau boleh yang di luar itu Romo?
Apa Pak? Saya belum menangkap. Pertanyaan di luar konten. Jadi kan Romo tadi nanya masalah sarana dan tujuan. Seandainya ada kerabat di sini atau sahabat IPM yang ingin bertanya tentang BBMT yang mereka jalani, boleh nggak? Oh, silakan. Ya, oke. Jadi terserah mau sharing atau mau bertanya, silakan ya, teman-teman. Bu Wiwi kok nggak gabung di grup? Ya, oke. Mungkin ada yang mau sharing, teman-teman? Sarana, ya kalau... Apa yang Bapak Ibu alami selama 4 minggu ini? Kalau pernah mengikuti, mungkin tidak rutin tiap hari, apa yang Bapak Ibu temukan atau alami sebagai sesuatu yang memberikan kebaruan? Mungkin yang biasanya nggak doa, mungkin pagi-pagi udah doa misalkan. Mungkin dari situ kita bisa mulai untuk sharing. Atau saya malah tanya, kenapa kok Bapak Ibu ada di sini? Oke, bisa dijawab ya. Boleh bertanya atau menjawab apa yang ditanyakan oleh Romo. Silakan. Silakan. Saya lihat ini kita ada... gilir saja ya, supaya nggak usah menunggu ya. Ya. Kita gilir saja dari yang ada. Silakan Pak Binardi yang menonton. Namanya disebutkan nggak apa-apa. Romo. Monggo. Saya Romo. Ya. Ya, silakan. Saya pertanyaan Romo saya belum begitu jelas. Tadi untuk tujuan dan sarana, maksudnya apakah karena saya juga suatu anugerah, tujuan hidup adalah berpusat nantinya pada akhirnya juga untuk menuju Allah, memuliakan Allah, dan sarana-sarana yang ada itu kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dalam artian kita tetap harus mengasihi yang sarana yang Tuhan berikan, yang anugerah itu, dan juga yang merupakan ciptaan manusia, kita gunakannya dalam artian juga harus hati-hati, jadi tidak mengagung-agungkan apakah yang sarana yang bukan ciptaan Tuhan, dalam artian kita untuk bekerja misalkan tidak mengagung-agungkan hanya semata-mata untuk kekayaan seperti itu. Begitu atau bagaimana ya Romo? Saya kurang, tadi pertanyaannya saya belum begitu. Baik. Yang tadi saya coba garis bawahi kan begini. Sarana-sarana yang ada di dunia itu ciptaan manusia. Lalu, tapi Allah sudah menyediakan juga sarana-sarana yang sifatnya kekal. Diri kita sendiri, hidup. Masing-masing itu adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Maka di sini Bu, yang dari manusia itu harus dapat kita lepaskan ketika mengganggu mencapai tujuan. Ya, seperti kekayaan, posisi apapun itu kita lepaskan kalau kita dihalangi untuk mencapai tujuan. Tetapi yang sarana dari Tuhan itu pasti membawa kita kepada tujuan. Karena apa? Karena adalah seorang yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua sarana yang diciptakan oleh Allah itu pasti membawa kita kepada tujuan. Tinggal bagaimana kita memeliharanya, tidak merusaknya. Bahkan manusia bisa merusak ciptaan Tuhan, sehingga kita tidak mencapai tujuan kita diciptakan. Nah ini bedanya Bu. Sarana yang dari manusia itu harus kita lepas atau kita gunakan sepanjang itu membantu kita mencapai tujuan. Tapi juga yang dari Allah itu kita juga gunakan untuk mencapai tujuan, tetapi
dalam arti tertentu kita memeliharanya supaya semuanya juga mencapai tujuan. Saya hanya mau mengatakan demikian. Tuhan menciptakan kita satu sama lain, bisa saja kita itu menjadi penghalang untuk orang lain mencapai Allah. Contohnya, kalau kita sebagai anak ya, selalu tidak mandiri misalkan. Nah, itu kan berarti kan ada satu titik tertentu di mana kita tidak berkembang karena mungkin karena pada waktu kita kecil kita begitu dimanjakan, ketika kita tidak dibiarkan mandiri, akhirnya kita melekat ya. Nah, ini yang dalam latihan rohani itu diajarkan untuk kita semakin berani kapan kita menjadi melepas atau tidak, itu arahnya ke sana untuk mencapai tujuan. Nah, mungkin karena sudah semuanya masuk, baik, sebelum saya melanjutkan lagi, saya mau menyapa dulu yang sudah masuk. Boleh nggak? Ya, saya sudah semuanya ya masuk ya Pak ya? Sudah semua, Romo. Oke. Bapak Ibu, supaya nyambung tadi ya dalam kelompok umum yang dengan saya tadi, saya melanjutkan tentang sarana dan tujuan. Ini yang akan kita masuk dalam minggu-minggu berikut ini, dalam minggu kelima ya. Jadi sebenarnya dalam minggu kelima itu, nanti Bapak Ibu akan merenungkan latihan rohani yang buku ini ya, nomor 23. Khususnya, saya ingin mengajak untuk merenungkan yang paragraf nomor 23, paragraf ketiga. Saya tunjukkan ya ke anunya, filenya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang saya minta untuk nanti direnungkan. Yang bagian sini Bapak Ibu. Bentar. Saya mau edit. Di highlight aja, Romo. Di highlight ya? Ya. Ah, ini nih. Oke. Yang ini ya. Jadi oleh karena itu kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan tersebut. Sejauh pilihan merdeka ada pada kita dan tak ada larangan. Maka dari itu, dari pihak kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih daripada penghinaan, hidup panjang lebih daripada hidup pendek. Begitu seterusnya mengenai hal-hal lain. Yang kita inginkan dan yang kita pilih ialah melulu apa yang lebih membawa ketujuan kita diciptakan. Baik. Saya mau kembali lagi kepada pengantar tentang sarana dan tujuan. Tadi di awal saya sudah menjelaskan atau mengantar tentang ada sarana yang memang diciptakan manusia sebagai istilahnya sarana pembantu ya Bapak Ibu ya. Contohnya komputer, handphone, ya sekarang ini cellphone lalu menjadi sarana yang luar biasa ya. Kalau tidak ada cellphone ya, mungkin nggak ada internet ya kita nggak bisa seperti ini ya. Jadi sarana-sarana yang diciptakan manusia itu semakin meningkat tingkat kemampuannya, wawasan, jangkauannya ya, lalu kemudahannya. Kalau kita lihat kan manusia itu kan selalu mencari yang mudah ya. Jadi mempersingkat semua proses-proses yang mungkin selama ini kita bisa 2-3 jam ya, sekarang tinggal 1 detik ya. Misalkan kita mau telepon, dulu saya masih ingat waktu saya di Tokyo itu, waktu saya sakit itu, mau telepon itu harus cari-cari kartu ya. Tapi sekarang dengan mudah lewat internet atau apapun. Nah, sarana-sarana yang diciptakan oleh manusia ini betul sangat membantu ya. Tetapi tadi dalam kalimat tadi, semua sarana-sarana itu kita perlu mengambil sikap lepas bebas. Karena sarana-sarana manusia itu yang paling jelas dapat kita lepaskan dan dapat kita gunakan. Karena itu buatan
manusia. Contohnya Bapak Ibu, kalau sarana itu akhirnya membuat kita terikat, kalau sarana itu membuat kita terpenjara, maka kita semakin menjadi dalam tanda petik budak dari sarana itu. Contohnya, cellphone atau HP itu ya. Kalau kita sampai tidak bisa lepas dari HP, berarti sebenarnya kita menjadi objek dari HP. Sarana yang harusnya sarana, lalu menjadi tujuan. Karena kita cari. Gitu. Tujuan itu sebenarnya sesuatu yang kita cari terus. Kita cari terus ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita tuh sebenarnya latihan untuk belajar semakin dengan cepat mengetahui apa itu sarana dan tujuan, karena dengan demikian kita juga semakin mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Maka banyak orang yang kesulitan mengambil keputusan karena tidak dapat membedakan yang mana sarana dan tujuan. Contohnya saja sederhana. Kalau dari kecil ya, kan banyak anak-anak kita sekarang ini yang nggak mau makan sayuran ya. Kalau keputusan ya. Oke. Jadi kalau dari kecil itu hanya didasarkan suka dan tidak suka, maka kita akhirnya menjadi terikat atau melekat pada apa yang disebut suka dan tidak suka. Padahal keputusan tentang hidup itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana saya menggunakan akal budi, menggunakan perasaan untuk semakin kita mempunyai sikap terhadap apa yang kita mau ambil yang membawa kita kepada tujuan kita. Nah, setiap orang pasti berkembang dalam hidupnya dari awal sampai hari ini dan seterusnya. Yaitu setiap hari memutuskan apa yang itu sarana dan apa itu tujuan. Ini bahan untuk minggu kelima Bapak Ibu ya. Maka saya menawarkan Bapak Ibu untuk mulai mencoba melihat dalam perjalanan hidup sampai hari ini, bagaimana aku sebenarnya setiap waktu dan setiap saat itu berkembang karena mampu merumuskan dan memutuskan mana yang sarana dan mana yang tujuan. Saya berikan gambaran demikian. Ketika kita masih kecil, contohlah ketika kita masih anak-anak ya, dari usia anak kecil sampai SD. Kita tahu bahwa naik sepeda itu menyenangkan. Tetapi ketika kita belajar naik sepeda jatuh gitu ya, lalu kita takut untuk naik sepeda lagi misalkan ya. Atau sebaliknya, karena saya pengen naik sepeda, pengen jalan-jalan jauh gitu ya. Maka kita yang seperti anak kecil itu setiap hari mimpinya naik sepeda. Terus minta merengek-rengek pada orang tua, saya mau sepeda. Kalau saya naik kelas, saya kasih hadiah sepeda, pokoknya gitu ya. Akhirnya kita berusaha untuk naik kelas dengan nilai bagus supaya saya dapat naik sepeda, dapat sepeda. Sepeda itu bagi si anak kecil, bagi kita yang kecil itu menjadi tujuan. Saya belajar tujuannya untuk mendapatkan sepeda. Saya ini baik-baik untuk nyuci piring di rumah, pokoknya supaya dapat sepeda. Nah, ketika kita dapat sepeda, ya, lalu kita naik. Berikutnya apa Bapak Ibu? Sepeda menjadi sarana untuk naik motor. Nah, setelah saya dapat naik sepeda, ya toh, menikmati sepeda, saya melihat motor. Wah, motor lebih jauh lagi. Akhirnya tujuannya berubah. Setelah saya dapat naik sepeda,
naik sepeda menjadi sarana saya untuk bisa naik motor. Sehingga yang awalnya sederhana, sepeda, lalu tingkat tujuannya. Yang dulunya sarana, yang dulunya tujuan menjadi sarana. Sehingga setiap kali kita memutuskan, saya mau tujuannya kemana. Nah, bagi orang yang terhambat merumuskan sarana dan tujuan, adalah ketika dia misalkan jatuh ya, lalu tidak mau naik sepeda karena sakit. Dalam arti tertentu sebenarnya pengalaman sakit itu menjadi kelekatan. Karena apa? Ketakutan, kekhawatiran, semua itu menjadi kelekatan yang membuat orang tidak melihat lagi ada yang lebih lagi tujuannya. Jadi pengalaman itu membelenggu ya. Pengalaman itu membuat dia tidak lagi melihat di balik itu ada sesuatu yang ditawarkan. Pengalaman bisa naik sepeda. Nah, semoga tidak membingungkan, tapi saya ingin mencoba membedakan mana yang sarana tujuan dalam arti yang membantu kita berkembang. Ketika sungguh-sungguh itu adalah sarana, tetapi karena kelekatan pada sarana itu, akhirnya sarana menjadi tujuan, dan tujuan itu berhenti pada yang sifatnya sementara, berhenti pada yang sifatnya dunia, akhirnya manusia hanya mempunyai tujuan yang sangat sempit, yang tidak mengembangkan manusia. Dan itu bisa kita tahu di situ macam-macam Bapak Ibu, yaitu ketenaran, atau kekhawatiran, atau ketakutan akan miskin ya, ketakutan akan tidak punya apa-apa, itu kan sama sebenarnya. Kelekatan kepada apa yang sebenarnya bukan tujuan. Nah, ketika manusia melekat kepada yang sifatnya sarana tadi, akhirnya manusia tidak berkembang, bahkan sampai tidak melihat hidup kita itu adalah untuk semakin luas memuliakan Tuhan. Ada banyak hal yang kita berhenti pada sarana, sampai akhirnya manusia hidup hanya untuk satu hal yang dia selalu melekat di situ. Coba kita lihat apa yang membuat manusia akhirnya melekat. Karena ia berhenti pada dirinya. Karena ia berhenti pada apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan tentang inilah yang segala-galanya. Nah, maka di sini Ignatius mengajak kita untuk, merenungkan, kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan tersebut. Sejauh pilihan merdeka ada pada kita dan tak ada larangan lainnya. Nah, saya mau masuk kepada, atau sebelum masuk masih ada waktu ya. Apakah ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau Bapak Ibu sampaikan dalam forum yang bersama ini? Silakan. Romo, saya mau tanya Romo. Silakan Bu. Kalau dalam tim kami, sepertinya BBMT itu, ini khusus tim kami ya, BBMT itu membuat semangat mereka luar biasa. Sehingga saya kan tadi berhubung 4 orang yang hadir, jadi waktunya 30 menit, itu sudah 1 orang kan 7,5 menit, Romo. Tetapi sepertinya mereka itu kekurangan. Jadi cara untuk menganukan caranya untuk mereka agar lebih, ini bagaimana ya Romo? Caranya apa Bu Margo? Caranya mereka untuk bersharing secara baik begitu seperti apa? Apakah mereka diputus seperti ini dilanjutkan minggu depan ataukah dianjurkan untuk ininya saja ya Romo? Apa intinya? Oke. Kalau sharing dalam hari Jumat kan waktunya terbatas. Iya. Sebenarnya sharing itu kan berbagi untuk hal-hal yang dalam tema yang sedang direnungkan atau dalam perjalanan doa itu yang sungguh ingin saya bagikan. Karena kita itu juga terbantu lewat doa-doa yang kita sharingkan. Nah, biasanya
doa-doa yang kita sharingkan adalah doa-doa yang kita rasakan sungguh ada sesuatu yang ingin saya sharingkan. Itu satu. Nah, bila ada kebutuhan untuk sharing, kiranya tidak terbatas kepada hari Jumat. Nah, bila teman-teman dalam kelompok yang sudah terus-menerus setiap Jumat bersama-sama, kiranya juga kalau mau mengambil waktu yang lain untuk sharing, saya rasa itu juga baik ya, karena kan menambah pengalaman. Ya. Itu solusi itu ya. Sharing Romo. Ya Bu, silakan. Halo. Yuk, ya Bu Aryani, silakan. Romo. Ini internetnya. Romo, saya mau cerita sharing. Itu saya nggak tahu, memang tadi seperti ada kelekatan yang membuat sarana dan tujuan itu menjadi nggak karu-karuan. Karena begini, selama ini mungkin pernah saya sharingkan dulu waktu pertama saya gabung, tapi waktu itu kira-kira 2 tahun 8 bulanan saya mengalami ini, itu cukup lama, dan yang saya alami itu sebenarnya saya itu bukan melekat mau apa, tapi karena dari kasihan mau membantu orang lain, tetapi saya ini nggak merasa bahwa ternyata uang saya itu dikuras sampai habis. Jadi saya juga heran. Saya heran karena saya juga setiap hari itu misa, setiap hari itu berdoa, dan setiap hari itu pokoknya adorasi segala macam itu semua saya lakukan. Tapi aneh, yang belakang-belakang itu saya mikir gini, loh Tuhan, sebenarnya kok ini terjadi seperti ini saya ini kok terlalu lama gitu loh. Artinya saya berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan terus. Akhirnya saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, sebenarnya ini saya tuh takut. Saya tuh takut karena kalau nanti ini bukan berasal dari Tuhan, saya itu ya nggak mau. Karena kalau bukan, saya bilang gitu ke Tuhan, ternyata setelah itu seminggu kemudian orangnya meninggal, Romo. Tapi sebelumnya ada memang orang lain yang meninggal juga. Jadi saya karena ketakutan saya ngomong gitu ke Tuhan, Tuhan, saya tuh nggak mau loh ini. Sudah saya nggak dijawab-jawab, tapi ya ini akhirnya yaitu meninggal, jadi selesai. Setelah selesai itu saya ya masih seperti orang apa gitu-gitu. Saya juga bingung ini ngerasainnya. Terus anak-anak saya cuma ngomong, mama ini paling digendam ini. Oh, maksud digendam itu kan saya nggak sadar. Nah, ini saya sadar. Ngasih uang itu ya sadar. Tapi terus gitu. Tapi yang terakhir saya itu mikir, loh kok aneh ya orang ini selalu nyuruh ngeluarin uang, tapi dia sendiri nggak ngeluarin uang. Jadi saya mikir. Oh, putus ya, Romo. Ya. Wifi-nya kayak. Ya, ini masuk lagi Bu Aryani. Oh ya, ini Bu Aryani masuk lagi. Ya. Mungkin saya bisa masuk di sini bukan untuk menjawab apapun yang tadi Bu Aryani, karena itu sharing ya. Tapi saya mau melihatnya ini sebagai salah satu yang bisa saya tawarkan kepada Bapak Ibu dari pengalaman untuk menyentuh pengalaman yang mungkin mirip dengan itu. Contohnya demikian. Kalau seorang ibu muda yang baru melahirkan, yang baru membesarkan anaknya dari bayi menjadi anak kecil, ya, atau bapak ya, bapak muda yang tahulah anaknya masih umur 1 tahun 2 tahun ya,
pasti akan selalu khawatir kalau anaknya jatuh. Ya. Tapi jatuh itu kan sebenarnya ada yang memang benar-benar jatuh karena bermain dan alami. Tapi juga ada jatuh yang karena kalau kita tidak terlibat, dia akan jatuh sampai mencelakakan. Ya. Nah, kerap kita itu, keluarga-keluarga muda kalau saya lihat ya, waktu saya mendampingi anak-anak di Tokyo itu, hal sangat kecil saja, anak-anak bermain bersama-sama jatuh di rumput ya, lalu lecet, sampai orang tuanya marah-marah, Romo ini bagaimana, tidak melindungi anak kami di situ semuanya. Lalu saya bilang pada ibu-ibu ya, Bu, kalau anaknya tidak mau lecet ya sudah, artinya baiknya tidak usah ke sini gitu ya, karena kan ini tempat bermain gitu ya. Tapi ibu juga perlu belajar bahwa anak-anak itu bermain gitu. Anak-anak bermain dan jatuh, lalu ya nangis ya biasa. Gitu. Lain dengan jatuh yang memang jatuh dalam arti kecelakaan. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu kalau saya tawarkan, ada kelekatan kepemilikan atau ada kelekatan yang membuat kita itu harus menjaganya sampai anak itu seolah-olah milik kita, semuanya. Padahal kalau kita sadari, setiap pribadi itu anak bayi atau anak kecil atau orang tua itu adalah seorang pribadi yang diciptakan Tuhan, mempunyai keutuhannya gitu ya. Jadi seorang anak yang dari kecil itu selalu dikhawatirkan dan dilindungi, overprotective misalnya istilahnya ya dalam bahasa umumnya, itu malah membuat ciptaan Allah itu tidak berkembang. Nah inilah yang tadi dimaksudkan, saya itu terlibat untuk menjadi sarana bagi yang lainnya supaya berkembang, tapi jangan sampai saya menjadi penghambat yang lainnya tidak berkembang. Nah, kelekatan-kelekatan yang tadi disebutkan itu adalah juga kelekatan karena mungkin ya dalam itu tidak enak atau merasa bagaimana dan bagaimana yang akhirnya terakumulasi. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengambil sikap karena kita semakin terpenjara oleh rasa-rasa yang mendominasi seluruh hidup kita. Maka di sini Ignatius menegaskan, kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan dan seterusnya. Mengenai hal-hal lain juga yang kita inginkan dan yang kita pilih ialah melulu apa yang lebih membawa ketujuan kita diciptakan. Jadi kita memilih bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga memilih untuk kebaikan yang lainnya supaya mengarah kepada ciptaan. Contohnya, kalau kita sadar bahwa, oh, anak ini jatuh juga masih aman ya. Kita sadar, anak ini jatuh supaya tahu ketika dia seperti itu, nanti tidak akan melakukan lagi karena jatuh itu sakit gitu ya. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita pun perlu menahan diri untuk tidak membiarkan anak itu kita rangkul, tapi jatuhnya masih terkontrol gitu ya, tidak jatuh karena celaka gitu ya. Nah, inilah yang saya sebut tadi Bapak Ibu. Kita menjadi sarana, kita memikirkan sarana tujuan tentang tidak hanya diri kita, tapi juga orang lain. Ketika kita menjadi sarana bagi yang lain, berarti kita juga harus mengatur emosi kita, mengatur apapun yang kita punya, jangan sampai dia atau siapapun tidak mencapai tujuannya. Apa itu sebenarnya memuliakan Allah? Apakah memuji dan menghormati Allah itu seperti apa? Di sini dituliskan. Pertama, dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ya kalimatnya ya, saya baca lagi Bapak ya. Manusia dicipta untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Jadi di sini sebenarnya dengan menjaga diri kita selalu mengarah kepada Tuhan dan yang lainnya juga, kita sebenarnya juga saling menjadi anugerah untuk menyelamatkan jiwa. Maka Ibu Teresa juga dipanggil menyelamatkan jiwa-jiwa, sebenarnya adalah melihat Allah mengarah kepada Tuhan, itu menyelamatkan jiwa siapa. Salah satu hal yang paling jelas, waktu Tuhan bangkit, Tuhan mengatakan damai sejahtera ada pada kamu. Damai itulah sebenarnya tanda kehadiran Tuhan.
Sukacita itulah tanda kehadiran Tuhan, di mana kita merasakan keselamatan itu, dan yang lainnya juga merasakan keselamatan itu. Baik, karena sudah mau mendekati jam 9, saya teruskan dengan bahan doa minggu kelima ya Bapak Ibu ya. Saya sudah bagikan filenya. Sekarang saya Romo sedikit nanya boleh Romo, supaya enggak oh ya silakan. Bingungnya kelanjutan. Silakan. Saya mau memastikan apakah benar pemikiran, maksudnya cara berpikir saya untuk mencari kelekatan dalam diri kita masing-masing. Itu kan kadang orang kan nggak sadar tuh Romo. Diri kita sendiri itu kan nggak sadar. Oh ini aku baik kok melakukan ini gitu kan. Jadi nggak merasa kelekatan. Jadi apakah kita menanyakan ke Tuhan satu, atau kita bisa menanyakan misalnya ke pasangan, apa sih sebetulnya yang kamu lihat di dalam diriku, bahwa aku tuh melekat apa gitu loh. Nah itu yang gimana? Itu apakah benar pemikiran saya gitu Romo? Ya. Terima kasih Bu Erin ya. Iya. Bu Erlin. Iya, Bu Erlin. Terima kasih, sangat inspiratif yang terakhir tadi. Apakah saya menanyakan pada pasangan ya? Iya. Ya. Saya ambil contoh begini aja Bu. Ibu yakin nggak kalau saya melihat wanita cantik nggak tergoda? Enggak yakin. Wah, pasti sama ya. Bahwa sebagai laki-laki, Pak Winadi pun juga sama tapi pasti kalau lihat wanita cantik pasti meleng gini ya dulu ya. Pasti melihat. Betul ya. Sama juga dengan Oma ya. Kalau melihat wong gagah lihat kanan mesti. Meskipun sudah ada opa gitu ya. Tapi begini. Tapi sederhana. Apa yang sudah kita pilih dan kita hidupi berpuluh-puluh tahun dan seterusnya itu adalah tentu yang membawa kita kepada tujuan. Karena untuk itulah kita berkeluarga. Kita berkeluarga untuk mencapai tujuan. Nah, tentu sebagai manusia kita nggak terlepas dari yang namanya keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan itu adalah apa? Itu adalah energi kita untuk hidup ya. Tetapi ini Bu Erlin, ada yang namanya keinginan yang tidak teratur. Nah, mengapa kok disebut keinginan tidak teratur? Ketika melihat ya, saya melihat ada cewek cantik, lalu saya melihat terus gitu ya. Sampai akhirnya setiap ada cewek cantik saya melihat terus. Nah ini yang namanya keinginan tidak teratur. Nah kita tidak melekat artinya apa? Saya mengatakan selesai. Tidak, karena saya sudah tahu tujuan saya. Pasti Oma juga sama. Ada opa sudah selesai. Mau cowoknya ganteng atau apapun, saya sudah ada opa selesai. Nah itu yang membantu kita mencapai tujuan. Maka dalam hal ini opa atau suami Bu Erlin adalah sarana untuk mencapai tujuan, mengingatkan saya bahwa inilah yang membawa saya damai, inilah yang membawa saya semakin dalam, inilah yang membawa saya pada kesetiaan. Nah, Ignatius mengajak kita untuk mengambil sikap lepas bebas. Sesungguhnya itu, kita mampu melepaskan keinginan-keinginan yang sesungguhnya tidak perlu kita ambil lagi. Ya udah, sekali lihat selesai gitu ya. Wajar karena itu ciptaan Tuhan ya. Saya mengagumi kecantikannya karena ciptaan Tuhan, tapi selesai. Tapi bukan untuk kita akhirnya membiarkan keinginan itu ke sana terus. Nah, latihan rohani inilah yang sebenarnya membantu kita untuk dengan cepat. Jadi gini Bu, buah rohani dari latihan rohani adalah satu hal. Kita semakin tanpa berpikir lagi sudah tidak. Bahkan keinginan itu ketika muncul pun sudah nggak lagi gitu. Nah, seperti halnya Mother Teresa, kita kembali karena konteksnya BBMT. Ibu Teresa juga pernah mengatakannya dalam bukunya, selama 60 tahun dia berjuang terus karena apa yang ia temukan adalah orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang terkucilkan. Tetapi Ibu Teresa mendapatkan keutamaan di sana, yaitu sekali-kali pun ia tidak meninggalkan Tuhan, bahkan ia mau menjadi kegelapan itu sendiri. Nah, dalam bukunya ya. Dalam arti apa? Dengan dia menjadi kegelapan, dia masuk dengan cintanya membawa orang-orang dalam kegelapan
untuk datang kepada Tuhan. Jadi ini kan tingkat keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, buah dari lepas bebas adalah kita mendapatkan rahmat keutamaan. Keutamaan untuk setia, keutamaan untuk terus melakukan, karena tujuan kita jelas. Ini semua untuk Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang di KKIT itu, dengan segala pergulatannya, dengan segala kelekatannya, tapi lembat laun semakin bisa melepaskan kelekatan-kelekatannya, karena tahu tujuannya. Saya ada di KKIT, saya di ITM, karena ini untuk Tuhan, bukan untuk saya. Dengan demikian menyelamatkan jiwa saya dan semuanya. Oke. Demikian Bu Elin, moga-moga membantu. Makasih Romo. Ya. Baik, saya masuk ke pengantar minggu kelima ya. Pak ya, Bin, saya minta tambah 5 menit ya. Silahkan Romo, nggak apa-apa. Ya, sebentar. Bentar, kok belum masuk. Oke, Bapak Ibu sudah mendapatkan pengantarnya ya. Jadi dinamika minggu kelima ini adalah saya sebut prinsip dan dasar. Dalam bahasa Latin ini asas dan dasar, tapi saya memakai prinsip karena mungkin lebih mudah untuk coba dipahami ya. Saya langsung masuk kepada yang poin tentang apa itu prinsip, apa itu dasar ya Bapak Ibu ya. Nah, dasar adalah karena mendukung hidup setiap ciptaan. Jadi contohnya Ibu, Bapak membuat rumah ya. Kita perlu membangun fondasi ya. Kita perlu membangun strukturnya. Maka dengan membangun struktur keluarga, dengan keluarga yang misalkan ya, saya masih ingat waktu saya kecil karena Bapak Ibu saya dulu kan Muslim ya, lalu jadi Katolik karena mereka nggak tahu bagaimana berdoa dan semuanya secara Katolik, maka setiap malam waktu saya kecil itu sampai umur kelas 2 SD ya, saya masih ingat itu, setiap malam harus rosarium. Lalu setiap malam harus mendapatkan berkat dari orang tua sebelum tidur. Itu masih terkesan karena waktu ayah kami meninggal, waktu kami sharing, itu yang mengesan dari semua cerita itu yang muncul di awal ya. Nah, ini contohnya kalau kita mau membangun struktur keluarga, berarti ada struktur doa, struktur waktu ya, kebersamaan, struktur makan bersama, struktur ya macam-macam, termasuk ekaristi juga ya. Nah, dasar inilah yang mendukung kita untuk mencapai tujuan tadi. Tujuan apa? Kita semakin berkembang memuliakan Tuhan. Dengan demikian menyelamatkan. Nah, lalu apa itu prinsip atau asas ya sebenarnya ya? Prinsip itu adalah sifatnya universal Bapak Ibu. Universal itu artinya apa? Apa yang kita amini itu juga menjadi amin untuk yang lain. Contohnya, kalau kita itu hidup hanya untuk diri sendiri, maka akan hancur ya. Tapi kalau kita hidup untuk semakin kita keluar dari diri kita sendiri, maka hidup kita akan berkembang. Maka orang tinggal memilih ya. Dia mau menggunakan energinya hanya untuk diri sendiri atau untuk yang lain. Ya. Dia mau memilih makin lebih besar lagi, itu suatu pilihan. Nah, kombinasi prinsip dan dasar inilah sebenarnya yang sedang kita coba tekuni ya. Nah, di sini prinsipnya adalah apa? Kalau kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengabdi Tuhan, itu orang akan semakin berkembang dan menyelamatkan. Ini prinsip yang dipegang. Nah, tentu ada juga banyak orang yang tidak memegang prinsip ini. Contohnya, ada orang yang mengatakan prinsipnya, ya kalau saya dagangnya harus untung gitu ya. Nah, untungnya harus nggak hanya 10, harus 100% atau 200%. Nah, itu prinsip yang dipegang. Nah, dengan prinsip ini, bagaimana orang akan hidup dan akan terbentuk, tentunya akan berpengaruh ya, karena prinsip di situ. Nah, dengan prinsip ini, maka fondasinya apa? Dasarnya apa? Ya, dia bisa aja dengan meminjam uang atau melakukan money laundry dan macam-macam gitu ya, karena tujuannya uang. Jadi kalau prinsipnya itu memang mengarah untuk memperkaya diri sendiri, atau memperkaya atau untuk
membangun menara kekayaan sampai dia nanti nggak akan khawatir tentang kematian dan semuanya, itu yang dia akan bangun dasarnya. Ya, dasarnya adalah tentang ya tadi apapun caranya dilakukan. Nah, tapi kalau kita manusia yang hidup prinsipnya adalah untuk Tuhan, maka akan mempengaruhi bagaimana kita membangun dasar hidup kita. Dan inilah yang saya sebut prinsip dan dasar itu, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, saya berikan sini, ini adalah tulisan dari Romo Fleming ya, tulisannya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Ini saja yang mau saya coba bacakan. Tujuan hidup kita ini adalah untuk hidup selamanya bersama Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan memberi kita kehidupan. Jika kita membalas cinta Tuhan, hidup Tuhan mengalir ke dalam kita tanpa henti. Semua yang ada di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan. Untuk memahami Tuhan lebih baik, untuk mencintainya, maaf nih harusnya besar, menjadi lebih baik, Tuhan telah menunjukkan kepada kita karunia ini. Ya. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan, kalimat ini dapat Bapak Ibu gunakan setiap hari dalam mengawal doa. Dibaca, direnungkan, dibaca, lalu bisa setiap hari dalam perjalanan harian ya, bangun pagi sampai malam sebelum tidur, coba diulang-ulang, dicecap-cecap. Karena kalimat ini tentang prinsip ya. Nah, sambil Bapak Ibu mencecap prinsip ini, mencoba menemukan selama ini apakah aku sudah membangun dasarnya, ya, fondasinya untuk itu. Dengan kata lain, prinsip itu perlu diperjuangkan atau bahkan harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkan prinsip itu dengan apa? Kita membangun semakin banyak fondasi-fondasi dari mulai awal ya. Waktu saya di Jepang itu, saya banyak membaptis orang tua. Pada umumnya di atas 60. Karena mereka setelah pensiun, tidak punya kerjaan, bingung, lalu kehilangan orientasi, datang ke gereja. Lalu setelah datang ke gereja, mereka ngobrol-ngobrol, senang. Lalu mereka sering datang untuk main shoji, main caturnya Jepang itu ya, atau main yang lainnya. Atau juga ikut sama-sama membersihkan gereja. Nah, dalam perjalanan itu, mereka akhirnya tersentuh. Semua yang saya temani dan dibaptis mengatakan kurang lebih sama. Romo, saya itu terlambat ya Romo ya, mengalami ini. Memang dulu selalu ada istilah gini. Baptisan tua itu ya disebut sebagai Tengoku no Dorobo ya. Jadi pencuri kerajaan Allah. Karena di saat-saat terakhir mereka ya itu tadi bertobat lalu meninggal ya. Tapi sebenarnya ungkapan-ungkapan itu menggambarkan ketika masa muda, masa aktif dan semuanya tidak ada ruang untuk itu ya, tidak ada ruang untuk membuka hati kepada yang lebih besar tentang Tuhan. Karena prinsip yang dibangun, yang dimiliki adalah prinsip dunia gitu. Pokoknya kerja, karya, keluarga selesai dan semua. Tapi untuk hidupnya yang dia bangun tentang untuk apa aku hidup, untuk apa aku kerja dan semuanya, ya menggunakan prinsip umum. Prinsip umum adalah ya kerja keras, semua hanya mencari untuk kepentingan keluarga dan semuanya. Tetapi orang lupa satu hal. Untuk keluarga pun juga sebenarnya kalau prinsipnya sama, dasarnya dibangun juga akan membantu orang. Jadi untuk Tuhan itu tidak berarti bahwa bersaing dengan untuk keluarga ya Bapak Ibu ya. Prinsip untuk Tuhan itu kita bangun lewat dasar apa? Keluarga. Lewat dasar apa? Komunitas. Lewat dasar apa? Pekerjaan, semuanya. Jadi fondasi-fondasi itu kita bangun dengan prinsip yang sama. Nah, kerap ketika orang memakai prinsip dunia sebagai yang utama, seolah-olah prinsip Tuhan dan prinsip dunia itu dua prinsip yang saling bertentangan. Padahal sesungguhnya tidak. Dan prinsip dunia itu sementara. Karena apa? Ketika orang hanya dengan prinsip dunia membangun semuanya dengan fondasi dunia, orang akan semakin masuk ke dalam kekeringan dan ketakutan. Di Jepang itu ada banyak orang yang takut mati. Karena setelah mati mereka nggak tahu mau kemana.
Maka akhirnya mereka berjuang dengan segala macam cara. Nah, ini Bapak Ibu yang mau saya coba sampaikan dengan poin 2 minggu kelima ya. Silahkan Bapak Ibu mencecap ya. Apakah masih ada prinsip-prinsip dunia yang membuat aku seolah-olah bertentangan dengan prinsip ke arah Tuhan? Dengan kita semakin mengkritisi, maka tadi dengan pegangan sikap lepas bebas tadi ya, saya melepaskan apa yang membuat saya tidak mengarah kepada Tuhan. Maka mungkin nanti dapat ditelusuri dalam doa-doa, prinsip dunia apa yang selama ini menguasai diriku sampai aku tidak bisa lepas bebas. Pada dasarnya Bapak Ibu, kalau kita makin dalam ya, merenungkan, prinsip-prinsip dunia itu semakin membuat kita tidak lepas bebas. Mengapa? Keamanan akan, ya tadi, tidak memilih kekayaan lebih daripada kemiskinan. Kesehatan daripada sakit ya, semuanya. Itu kan sebenarnya menunjukkan bagaimana prinsip dunia itu semakin membuat kita takut. Saya berkali-kali sharing tentang hidup saya pada waktu COVID ya Bapak Ibu ya. Dan saya menemukan COVID itu menjadi rahmat yang terbesar dalam hidup saya. Karena saya menemukan di situ ada anugerah bagaimana kematian mengajarkan tentang kehidupan. Kematian membuat terbuka tentang apa yang namanya setiap hari itu adalah anugerah. Selama ini saya mengamini itu, tetapi COVID membuat saya semakin menemukan itu. Ini hanya soal satu hal yang mau saya sharingkan tentang ini. Baik, Bapak Ibu, kembali kepada tuntunan tadi. Saya menawarkan untuk membaca ini ya. Lalu ini. Meditasi prinsip dan dasar adalah bagian terpenting dalam doa-doa harian sepanjang perjalanan bersama Ibu Teresa ini, selama 34 minggu ini. Kita selalu kembali ke tema prinsip dan dasar dan bermeditasi kembali. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bukan tentang teoritis ya Bapak Ibu ya, bukan soal prinsip dan dasar soal teoritis, tapi menggali makna saat sampai pada pengalaman seseorang dicintai oleh Tuhan dalam sejarah seseorang, dan sekarang Tuhan hanya mengambil apa yang Anda minta, memperdalamnya dalam doa, lalu berbicara dengan Tuhan dan berdoa. Jadi ketika dalam doa nanti Bapak Ibu ditawarkan untuk merenungkan bagaimana aku dicintai oleh Tuhan, berhentilah di sana, doalah di sana. Berikan banyak waktu, contohnya ketika Bapak Ibu tersentuh dengan mungkin kakek nenek ya, yang membawa Bapak Ibu kepada pengalaman hidup Kristiani misalkan, atau orang tua yang membawa kepada hidup Kristen. Dapat itu menjadi pengalaman yang Bapak Ibu bisa angkat untuk merenungkannya. Bagaimana prinsip dan dasar itu ada di sana. Prinsipnya adalah bagaimana mencintai, dasarnya adalah keluarga yang memberikan saya pengalaman itu. Nah, saya membaginya dalam doa-doa selama minggu ini untuk merenungkan prinsip dan dasar. Hari pertama, Bapak Ibu mendoakan prinsip dan dasar. Coba diulang-ulang terus, dibaca ya kalimat tadi. Lalu coba Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu bisa 1, 2, 3 ini tahu poin-poinnya. Lalu saya mengambil dari buku ini ya, dari blureng ya Romo. Blureng. Sekarang gimana? Enggak bagus kok. Nah, tadi soal saya kira-kira Enggak jelas. Di tempat saya enggak. Internetnya sih. Enggak, di tempat saya enggak apa-apa kok. Itu berarti internetnya sedang down itu. Nanti Bu Asteria bisa lihat di ini ya. Ada di teks lah, di PDF. Ada, sudah dibagikan Bu Asteria. Sudah. Oke. Ya. Baik, saya teruskan ya. Jadi nanti Ibu Bapak silahkan sambil membaca yang tadi asas prinsip dan dasar tadi, bisa karena kita berjalan bersama Ibu Teresa ya prinsipnya, saya membawa 2, 3, 1, 2 renungan, karena saya pilih kalimat ini karena berkaitan dengan prinsip dan dasar tadi. Contohnya, Perang Dunia Kedua dan kelaparan dunia menyebabkan kemiskinan dan penderitaan yang luar biasa. Nah, pada tanggal 10 September 46 itu terjadi perubahan dari Ibu Teresa. Ia menemukan, meskipun dia sudah menjadi suster ya, dia menemukan Tuhan menghendaki dia lebih lagi untuk melayani Tuhan
dengan membawa orang-orang yang tersingkir datang pada. Jadi di sini Bapak Ibu, prinsipnya sama ya Ibu Teresa, yaitu melayani Tuhan. Tetapi dasarnya berkembang. Fondasinya semakin melebar dan meluas. Yang dulunya hanya Biara Loreto, lalu dia sekarang keluar, yaitu kepada situasi kemiskinan yang sangat sangat radikal ya, sangat menusuk ya. Nah, ini yang kita bisa renungkan. Prinsipnya semakin berkembang kepada Tuhan, dasarnya semakin meluas, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita semakin istilahnya pengalaman kita melayani Tuhan secara penuh ya, semakin sebagai prinsip yang kuat, maka dasar kita juga semakin kuat. Semakin banyak pengalaman, peristiwa, apapun namanya, kalau istilah sekarang jam terbang ya. Jadi semakin kita punya dasar yang kuat, yang kokoh, sehingga dasarnya mendukung prinsip, memelihara prinsip, prinsipnya membuat dasarnya semakin berkembang. Prinsip apa yang Ibu Teresa semakin menemukan dalam adalah begini. Itu adalah dialog dengan Tuhan sendiri dalam visi ya, dalam vision ya, yang tadi saya sebutkan 3 vision tadi. Di situ kan Ibu Teresa mendapatkan bagaimana Yesus bertanya kepada dia, akankah engkau menolak? Nah, itulah gejolak yang muncul dalam hatinya. Coba Bapak Ibu temukan bagaimana dinamika prinsip dan dasar tadi berkembang dan terus bertumbuh ya. Semakin prinsipnya dalam, semakin dasarnya juga besar, meluas ya. Salah satu yang dapat kita tentukan adalah apa? Semakin prinsip kita pada Tuhan Yesus itu dalam, berarti iman kita itu semakin punya fondasi yang kuat. Mau ada badai atau apapun, tidak tergoyahkan. Bahkan menjadi martir ya. Kalau kita lihat para martir itu kan sebenarnya di situ. Prinsipnya semakin kuat, dasarnya kematian pun tidak menakutkan. Ya. Nah, lalu cobalah Bapak Ibu pada hari kedua berdoa untuk tujuan penciptaan manusia ya di sini. Nah, saya kembali memasukkan renungan tentang hidup Ibu Teresa, begitu terusnya sampai 2 ketiga, keempat, kelima ya. Tapi sama, ini tentang prinsip dan dasar. Nah, pada hari ke-6 dan ke-7 seperti biasa pengulangan. Di sini saya menawarkan beberapa poin ya. Jadi ini ada urutannya yang harusnya ABC itu ya. Jadi di sini kan mari kita kembali kepada pendalaman dan mencecap lagi prinsip dasar. Yang pertama tentang A, tujuan penciptaan manusia. B, makna penciptaan. C, sikap manusia yang tidak memihak, lepas bebas. D, harapan dan kriteria seleksi. Ya, jadi coba sambil Bapak Ibu merenungkan kembali ke 5 poin yang sudah didoakan dalam 5 hari, Bapak Ibu mencoba mencecapnya kembali dengan Matius 6, Mazmur 104, Kolose 1, dan seterusnya. Baik, ini kurang lebih gambaran-gambarannya. Ini tadi ya cara berdoa prinsip itu halaman 16 dan 17. Dalam Santo Ignatius halaman 18 sampai 24. Ya. Baik, saya tutup sekian pengantarnya Bapak Ibu. Jadi minggu kelima kita semakin masuk dalam tema tentang prinsip dan dasar. Dan cobalah Bapak Ibu melihat bagaimana dalam sejarah Bapak Ibu, prinsip untuk Tuhan itu semakin berkembang, dasarnya semakin kokoh dan semakin banyak. Salah satu buktinya adalah sekian puluh tahun kita tetap untuk Tuhan. Itu salah satunya.